Pasar tradisional Wijaya masih gelap ketika pedagang mulai membuka lapak mereka. Aroma tanah basah bercampur dengan bau anyir ikan, rempah-rempah, dan sayuran yang masih segar. Di sudut pasar, seorang pria tua dengan rambut yang sudah memutih tengah mengatur dagangannya. Tangannya yang kasar menyusun tahu-tahu segar ke dalam rak bambu, sementara tatapannya yang tenang menatap pagi yang baru. Dialah Pak Dirga, si penjual tahu yang selalu datang paling awal dan pulang paling akhir. Namun, pagi yang tenang itu berubah seketika. Dari kejauhan, suara langkah berat terdengar mendekat, diiringi obrolan kasar dan tawa mengejek. Guntur, preman pasar yang selama ini menjadi momok bagi para pedagang, berjalan santai dengan dada membusung. Di belakangnya, dua anak buahnya mengikuti dengan tatapan tajam, seolah menandakan bahwa tidak ada yang boleh membantah mereka. "Pak Tua, sudah siap setor hari ini?" Suara Guntur terdengar serak namun penuh kesombongan. Ia menyeringai sambil menepuk-nepuk rak bambu tempat tahu-tahu Pak Dirga disusun rapi. Para pedagang lain yang berada di sekitar hanya bisa menundukkan kepala, berpura-pura sibuk agar tidak menarik perhatian. Pak Dirga tidak langsung menjawab. Tangannya tetap sibuk mengatur tahu, seolah-olah ia tidak mendengar. Wajahnya tetap tenang, tanpa ekspresi ketakutan seperti yang biasa Guntur lihat dari pedagang lain. Ini membuat preman itu sedikit tidak sabar. "Hei, kupikir kau sudah tuli, Pak Tua," bentaknya sambil menendang salah satu kotak tahu hingga beberapa potong jatuh ke tanah. Para pedagang terkejut, beberapa di antara mereka menahan napas. Mereka tahu bahwa Pak Dirga tidak pernah melawan, selalu menerima perlakuan kasar tanpa protes. Namun, pagi ini ada sesuatu yang berbeda. Pria tua itu berhenti, perlahan menatap Guntur. Matanya yang semula teduh berubah menjadi tajam, seperti mata seekor elang yang mengamati mangsanya. Sejenak, Guntur merasa ada sesuatu yang aneh dalam tatapan itu, sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Tapi, alih-alih mundur, Guntur justru tertawa mengejek. "Kenapa? Mau marah? Mau melawan?" katanya sambil mendekatkan wajahnya ke Pak Dirga. "Pak Tua, kau sudah renta. Jangan sok jagoan." Ia mendorong dada Pak Dirga dengan kasar, mencoba memancing reaksi. Pak Dirga menarik napas dalam, lalu perlahan menunduk, mengambil tahu yang jatuh ke tanah. Wajahnya kembali tenang, seolah tak terjadi apa-apa. "Ambil saja," katanya lirih. Suaranya berat namun penuh ketenangan. "Kalau itu bisa membuatmu merasa lebih kuat." Guntur menyeringai puas. Ia mengira bahwa sekali lagi, si tua renta ini akan tetap diam dan tunduk padanya. Tanpa menyadari bahwa di balik tubuh tua itu, tersembunyi masa lalu yang jauh lebih berbahaya daripada yang bisa ia bayangkan. Guntur melangkah pergi dengan penuh kemenangan, meninggalkan Pak Dirga yang masih berjongkok mengumpulkan tahu-tahunya yang berserakan. Para pedagang hanya bisa menatap iba, tapi tak seorang pun berani menolong. Di pasar ini, melawan Guntur berarti mengundang malapetaka. Namun, Pak Dirga tetap tak mengeluh. Tak ada kemarahan yang terpancar dari wajahnya. Hanya ada keheningan yang dalam, seolah ia tenggelam dalam pikirannya sendiri. Saat ia kembali menata tahu-tahunya, seorang wanita tua bernama Bu Sari, pedagang sayur di sebelahnya, berbisik pelan, "Pak Dirga, sampai kapan Bapak mau diam saja?" Dia makin menjadi-jadi, suaranya gemetar. Ada ketakutan yang nyata di dalamnya. Pak Dirga hanya tersenyum kecil. "Sabar itu kunci ketenangan, Bu," jawabnya lembut, tanpa menoleh. Tapi dalam hatinya, ada sesuatu yang perlahan bergetar, sesuatu yang sudah lama ia kubur dalam-dalam. Matanya menatap tangan kasarnya sendiri, tangan yang dulu pernah dipuja karena mampu merobohkan lawan hanya dalam satu pukulan. Saat itu, seorang bocah kecil berlari mendekatinya. Namanya Reno, anak yatim yang sering membantu para pedagang dengan harapan mendapat sedikit makanan. "Pak Dirga, tahu Bapak jatuh tadi. Aku bersihin ya," katanya polos sambil meniup-niup tahu yang terkena debu. Bocah itu tak mengerti situasi, tapi ia ingin membantu. Pak Dirga mengusap kepala Reno dengan lembut. "Terima kasih, Nak," katanya. Namun, tiba-tiba tangan kecil Reno menggenggam lengannya. "Pak Dirga, kenapa Bapak nggak lawan preman itu? Aku lihat di TV, orang jahat harus dilawan."
Matanya yang jernih menatap penuh harapan, seolah percaya bahwa si penjual tahu tua ini bisa melakukan sesuatu. Pak Dirga terdiam. Kata-kata Reno terasa seperti tamparan. Ia bukan takut melawan, bukan takut pada preman pasar, tapi ia takut pada dirinya sendiri. Ia tahu betapa berbahayanya dirinya jika melepas semua batasan yang telah ia bangun bertahun-tahun. Tinju bukan hanya soal kekuatan, tapi juga soal kendali. Dan ia takut kehilangan kendali itu. Tiba-tiba, suara keras memecah keheningan. "Hei, bocah, kau jangan sok pintar di sini." Guntur kembali. Kali ini dengan ekspresi kesal. Ia melihat Reno terlalu dekat dengan Pak Dirga dan itu membuatnya geram. Dengan kasar, ia menarik kerah baju bocah itu dan mengangkatnya sedikit. "Kalau kau banyak omong, aku bikin kau nggak bisa ngomong selamanya." Saat itu juga, sesuatu dalam diri Pak Dirga runtuh. Ia merasakan hawa panas menjalar dari dadanya ke kedua tangannya. Tangan yang selama ini ia paksa untuk hanya menyentuh tahu dan bambu, kini bergetar dengan cara yang berbeda. Tatapan matanya berubah. Bukan lagi tatapan seorang penjual tahu, tapi seorang petarung yang siap menghadapi pertempuran. Sejenak, pasar terasa membeku. Para pedagang menahan napas, menatap Pak Dirga yang berdiri dengan tatapan berbeda. Tangan tuanya terkepal erat. Urat-uratnya menonjol di balik kulit yang mengeras karena bertahun-tahun bekerja kasar. Reno masih menggantung di tangan Guntur. Wajah bocah itu pucat ketakutan. Namun, yang paling terasa adalah aura mencekam yang tiba-tiba muncul dari pria tua yang selama ini mereka kenal sebagai penjual tahu pendiam. Guntur menyadari perubahan itu, tapi ia tidak peduli. Ia malah semakin menekan genggamannya pada kerah baju Reno, membuat bocah itu megap-megap. "Kenapa, Pak Tua, mau main pahlawan?" katanya dengan tawa mengejek. "Lihat diri lo, udah tua, udah lemah, mau jadi jagoan di pasar ini." Hahaha, ia tertawa sambil meludah ke tanah, menantang Pak Dirga untuk melakukan sesuatu. Namun, di dalam kepala Pak Dirga, bayangan masa lalu mulai bermunculan. Ia bukan hanya sekadar penjual tahu. Dahulu, ia adalah Dirga, si petir Wiranata, petinju nasional yang pernah mengharumkan nama bangsa. Tangan yang sekarang mengangkat tahu di pasar dulunya adalah tangan yang merobohkan lawan-lawan di ring dengan pukulan cepat dan mematikan. Selama bertahun-tahun, ia hidup dalam dunia keras itu, bertarung, menang, tapi juga kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga, ketenangan. Ia ingat saat terakhir kali naik ring, dalam sebuah pertandingan brutal yang hampir merenggut nyawanya. Lawannya saat itu, seorang petinju muda yang arogan, tidak hanya kalah tetapi juga mengalami cedera fatal karena pukulan kerasnya. Sejak saat itu, ia memutuskan untuk meninggalkan dunia tinju, menghilang, dan memilih kehidupan sederhana sebagai penjual tahu di pasar ini. Ia ingin melupakan semua itu, mengubur masa lalu di bawah kesehariannya yang damai. Tapi sekarang, melihat Reno dalam bahaya, sesuatu dalam dirinya mendidih. Matanya menatap tajam ke arah Guntur, dan dalam sepersekian detik, tubuhnya bergerak. Tanpa ada yang sempat melihatnya dengan jelas, tangan kanan Pak Dirga terangkat dan, "BUGH!" Sebuah suara keras bergema di udara. Guntur terpental ke belakang, tubuhnya membentur meja, pedagang hingga roboh berantakan. Ia mengerang kesakitan, memegangi perutnya yang terasa seperti dihantam palu godam. Matanya melebar penuh keterkejutan. Ia tidak melihat pukulan itu datang, bahkan tidak sempat bereaksi. Anak buahnya terdiam, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Para pedagang yang menyaksikan kejadian itu pun tersentak. Mereka tidak pernah melihat Pak Dirga bergerak secepat itu. Seolah-olah pria tua itu bukan lagi seorang pedagang, melainkan seorang petarung yang baru saja terbangun dari tidurnya yang panjang. Reno yang sudah dibebaskan langsung berlari dan bersembunyi di balik tubuh Pak Dirga. Sementara Guntur masih tergeletak di tanah, batuk-batuk dengan wajah ketakutan. Pak Dirga menarik napas panjang, berusaha menenangkan dirinya sendiri. Ia telah menahan selama bertahun-tahun, berusaha untuk tidak kembali ke kehidupan lamanya. Tapi pagi itu, semuanya berubah. Ia telah menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Dan itu berarti masa lalunya yang kelam kini akan kembali menghantuinya. Pasar yang biasanya riuh kini sunyi.
Semua mata tertuju pada Guntur yang masih terkapar di tanah, menggeliat sambil memegangi perutnya. Tidak ada yang percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Guntur, preman yang selama ini menguasai pasar dengan tangan besi, kini terbaring tak berdaya di hadapan seorang pria tua yang selama ini mereka anggap hanya penjual tahu biasa. Anak buah Guntur, Randy dan Tegar, menatap pemandangan itu dengan wajah pucat. Mereka terbiasa melihat Guntur mengintimidasi orang lain, bukan sebaliknya. Tapi kini, Guntur tersungkur, wajahnya penuh kemarahan dan ketidakpercayaan. Dengan sisa tenaga, ia mencoba bangkit, matanya menyala penuh dendam. "Bangsat!" geramnya. Suaranya serak karena rasa sakit. Pak Dirga berdiri diam, tubuhnya masih tegak seperti patung batu. Tangannya yang baru saja meluncurkan pukulan cepat itu perlahan mengendur. Ia menatap Guntur dengan mata tajam, bukan dengan kebencian, tetapi dengan peringatan. "Aku sudah cukup bersabar." Suaranya datar, tapi mengandung kekuatan yang membuat siapapun yang mendengarnya merasa gentar. "Jangan pernah menyentuh anak-anak lagi." Guntur menggeram, tapi ia tahu tubuhnya belum bisa melawan. Ia meludahkan darah ke tanah, lalu menatap Pak Dirga penuh kebencian. "Ini belum selesai. Pak Tua, kau pikir kau bisa menang? Aku akan kembali, dan aku akan memastikan kau tidak akan berdiri lagi di pasar ini." Ancaman itu menusuk udara seperti pisau tajam, membuat para pedagang bergidik ngeri. Setelah mengumpulkan sedikit tenaga, Guntur merangkak dibantu anak buahnya. Dengan langkah terseok, ia meninggalkan pasar. Tapi sebelum pergi, ia menoleh ke belakang dan menatap Pak Dirga dengan tatapan penuh dendam. "Kau akan menyesal," bisiknya sebelum benar-benar menghilang dari pandangan. Begitu Guntur pergi, suasana pasar kembali normal, tapi tidak dengan perasaan orang-orang di dalamnya. Beberapa pedagang mulai berbisik-bisik, sebagian masih terkejut, sebagian lagi merasa lega. Reno memegang tangan Pak Dirga dengan erat. Wajah bocah itu penuh kekaguman bercampur ketakutan. "Pak Dirga, Bapak kuat sekali," katanya dengan suara kecil. Pak Dirga menghela napas, mengusap kepala Reno dengan lembut. "Aku hanya melakukan apa yang perlu, Nak," katanya. Meski dalam hatinya ia tahu, pukulan tadi adalah awal dari badai yang lebih besar. Ia telah melanggar batas yang selama ini ia buat sendiri. Dendam seorang preman bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh. Dan ia tahu betul bahwa Guntur tidak akan tinggal diam. Langit pagi mulai berubah, seolah menandakan bahwa Pasar Wijaya baru saja menjadi medan pertempuran pertama dari sesuatu yang jauh lebih besar. Di kejauhan, mata-mata lain mengamati kejadian itu, dan kabar tentang seorang penjual tahu yang menjatuhkan preman. Pasar mulai menyebar lebih cepat dari yang bisa dibayangkan. Sejak kejadian pagi itu, suasana di Pasar Wijaya berubah. Para pedagang yang selama ini hidup dalam ketakutan mulai merasakan secercah harapan. Guntur dan anak buahnya tak lagi berkeliaran, membuat pasar terasa lebih damai. Namun, di balik ketenangan ini, Pak Dirga tahu bahwa ini hanyalah ketenangan sebelum badai. Ia bisa merasakan sesuatu yang mengancam dari kejauhan, dendam yang sedang dipupuk dan menunggu saat yang tepat untuk meledak. Malam itu, setelah menutup lapaknya, Pak Dirga berjalan pulang menyusuri gang-gang kecil yang sepi. Lampu jalan berkelip redup, dan suara langkah kakinya menggema di antara dinding-dinding tua. Ia telah melalui jalan ini ribuan kali, tapi malam ini rasanya berbeda. Ada sesuatu yang mengintainya, sesuatu yang tidak terlihat tapi bisa ia rasakan. Benar saja, dari balik bayangan, 3 sosok muncul dengan langkah pelan, mengepungnya di tengah gang sempit. Salah satunya adalah Guntur. Wajahnya masih menyisakan memar akibat pukulan pagi tadi. Ia menyeringai bengis. "Kau pikir aku akan diam saja setelah penghinaan ini, Pak Tua?" Suaranya terdengar seperti racun, penuh kebencian yang mendidih. Pak Dirga tidak menjawab, matanya mengamati sekeliling, menghitung langkah, mencari celah. Dulu, ia diajari untuk tidak pernah lengah, bahkan dalam situasi yang tampak mustahil. Tapi sekarang, ia bukan lagi petinju yang berlaga di ring, ia hanya seorang pria tua yang ingin hidup damai. "Diam." "Ya," Guntur tertawa sinis. "Bagus, kali ini, aku pastikan kau tidak bisa lagi jualan tahu besok pagi." Dengan gerakan cepat,
Ia mengeluarkan pisau kecil dari balik jaketnya. Kilatan mata Guntur berubah liar, siap menusukkan bilah dingin itu ke tubuh Pak Dirga. Detik itu juga, sesuatu di dalam diri Pak Dirga kembali bangkit. Naluri petarung yang sudah lama ia kubur meledak begitu saja. Dalam sekejap, tubuhnya bergerak, lebih cepat dari yang bisa ditangkap mata. Ia menangkap pergelangan tangan Guntur sebelum pisau itu bisa menusuknya, lalu memelintirnya dengan tenaga yang tak terduga. Krak, terdengar suara tulang yang bergeser. Guntur menjerit kesakitan. Pisau di tangannya terjatuh ke tanah. Anak buahnya terkejut. Tapi sebelum mereka bisa bereaksi, Pak Dirga sudah menghantam satu orang dengan siku kerahangnya, membuatnya tersungkur ke tanah. Yang terakhir, melihat apa yang terjadi, langsung melarikan diri tanpa berpikir dua kali. Pak Dirga melepaskan tangan Guntur, membiarkannya terjatuh ke tanah sambil mengerang kesakitan. Ia menatap preman itu dengan dingin. Aku sudah bilang, jangan cari masalah denganku. Suaranya tenang, tapi penuh ketegasan. Ia berbalik, meninggalkan Guntur yang kini hanya bisa merintih di tanah yang dingin. Tapi dalam hatinya, ia tahu ini belum selesai. Ini baru permulaan dari sesuatu yang lebih besar. Pagi di Pasar Wijaya terasa lebih sunyi dari biasanya. Para pedagang mulai berjualan seperti biasa. Tapi mereka tahu bahwa kejadian semalam adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Kabar tentang bagaimana Pak Dirga menghadapi Guntur dan anak buahnya di gang sempit telah menyebar. Beberapa orang memandangnya dengan kagum, sementara yang lain menatapnya dengan cemas. Mereka tahu, preman-preman seperti Guntur tidak akan tinggal diam. Pak Dirga tetap menjalankan rutinitasnya, seolah tidak ada yang terjadi. Tangannya dengan cekatan menata tahu di rak bambu. Tapi pikirannya melayang jauh. Ia telah berusaha menjauh dari kekerasan, mencoba menjalani hidup tenang, tapi dunia seakan memaksanya kembali. Ia tahu betul, setelah apa yang ia lakukan, bukan hanya Guntur yang akan datang padanya, akan ada orang lain, seseorang yang lebih berbahaya. Benar saja, saat matahari mulai naik, sebuah mobil hitam berhenti di ujung pasar. Dari dalamnya, turun seorang pria berbadan tegap, mengenakan jas hitam dengan tatapan tajam seperti elang. Para pedagang langsung berbisik-bisik, sebagian dari mereka buru-buru menunduk, tidak ingin menarik perhatian. Pria itu bukan orang sembarangan. Surya, si Palu Baja, mantan petinju yang kini menjadi tangan kanan seorang bos besar di kota ini. Surya berjalan dengan langkah mantap, langsung menuju lapak Pak Dirga. Tanpa basa-basi, ia mengambil satu tahu dan menggigitnya, lalu tersenyum tipis. Tahu yang enak, katanya santai. Sayang sekali kalau penjualnya hilang begitu saja. Pak Dirga menatapnya tajam. Ia mengenali pria ini, dahulu. Mereka pernah berada di dunia yang sama, ring tinju. Surya bukan petinju sembarangan. Ia dikenal dengan pukulan kerasnya yang bisa merobohkan lawan dalam satu serangan. Jika Surya yang datang, itu berarti peringatan terakhir. Surya menatap langsung ke mata Pak Dirga. Bos besar tidak suka ada orang tua sok jagoan di wilayahnya, katanya pelan, tapi penuh ancaman. Kau sudah bikin onar, dan sekarang kau punya dua pilihan. Pergi dari pasar ini, atau aku pastikan kau tidak akan bisa berdiri lagi. Suasana pasar semakin tegang. Para pedagang menahan napas, menunggu reaksi Pak Dirga. Tapi pria tua itu tetap tenang. Ia mengambil satu tahu, menggigitnya perlahan, lalu tersenyum tipis. Kalau kau memang sekuat dulu, kenapa perlu datang dengan ancaman? Tanyanya. Suaranya penuh ketenangan yang justru membuat Surya mengernyit. Surya terkekeh, lalu menepuk pundak Pak Dirga dengan keras. Baiklah, katanya, kalau itu yang kau pilih, kita akan bertemu lagi. Tapi bukan di pasar ini. Ia berbalik, melangkah pergi, meninggalkan satu pesan yang menggantung di udara. Aku akan menunggumu di ring lama, tempat kita berdua dulu berasal. Pak Dirga terdiam. Ia menatap punggung Surya yang menjauh, lalu menarik napas dalam. Ia tahu apa artinya. Ini bukan sekadar peringatan. Ini adalah tantangan. Dan takdir sekali lagi menariknya kembali ke dunia yang selama ini ia hindari. Malam itu, Pak Dirga duduk di depan rumah kontrakannya yang sederhana. Lampu jalan yang redup membuat bayangan tubuhnya tampak lebih besar di dinding rumah.
Ia memegang segelas teh hangat, tapi pikirannya melayang jauh. Kata-kata Surya terus terngiang di kepalanya. Aku akan menunggumu di ring lama, tempat kita berdua dulu berasal. Ring lama, tempat di mana semuanya dimulai. Tempat di mana ia mengukir namanya sebagai Dirga, si petir, Wiranata, petinju yang pernah ditakuti di atas ring. Tempat di mana ia pernah berdiri dengan bangga, hingga suatu hari, ia sendiri yang memilih untuk menghilang dari sana. Pak Dirga menghela napas panjang. Ia telah berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak kembali ke dunia itu. Dunia yang penuh dengan rasa sakit, darah, dan kehancuran. Namun, ia tahu betul, kali ini ia tidak punya pilihan. Jika ia tidak menghadapi Surya, ancaman tidak akan berhenti di dirinya saja. Pasar, pedagang, bahkan Reno dan anak-anak kecil lainnya bisa ikut menjadi sasaran. Tiba-tiba, suara langkah kaki kecil terdengar mendekat. Reno berdiri di depan pagar, menatapnya dengan mata penuh keingintahuan. Pak Dirga, Bapak kenapa? Tanyanya polos. Bapak kelihatan sedih. Pak Dirga tersenyum tipis, mencoba menyembunyikan kegelisahannya. Tidak, nak, Bapak cuma sedikit lelah. Reno mengangguk, lalu berjalan mendekat. Aku dengar orang-orang bicara soal ring lama. Tempat apa itu, Pak? Tanyanya lagi. Pak Dirga terdiam sejenak. Ia menatap langit malam sebelum akhirnya menjawab. Itu adalah tempat di mana orang-orang bertarung untuk membuktikan siapa yang paling kuat. Reno memiringkan kepalanya. Kalau begitu, kalau Bapak pergi ke sana, Bapak akan menang, kan? Suaranya penuh kepolosan. Seakan percaya bahwa Pak Dirga bisa mengalahkan siapapun yang menghalangi jalannya. Pak Dirga tidak menjawab. Ia hanya tersenyum tipis sambil mengusap kepala bocah itu. Namun, dalam hatinya, ia tahu bahwa pertarungan ini bukan soal menang atau kalah. Ini adalah tentang menghadapi sesuatu yang telah lama ia tinggalkan, bayangan masa lalunya sendiri. Malam itu, Pak Dirga berdiri di depan gedung tua yang penuh kenangan, ring tinju lama tempat ia dulu bertarung. Gedung itu masih berdiri kokoh, meskipun catnya mulai mengelupas dan lampu-lampunya redup. Dari dalam, terdengar suara dentuman sarung tinju menghantam samsak, suara tawa kasar, dan derap kaki para petarung yang sedang berlatih. Tempat ini mungkin sudah banyak berubah, tapi atmosfernya tetap sama, keras, dingin, dan brutal. Ia melangkah masuk, dan seketika itu pula, semua mata menoleh ke arahnya. Beberapa wajah lama tampak terkejut, sementara yang lain hanya tersenyum sinis. Mereka mengenalnya. Bagaimana mungkin mereka lupa? Pak Dirga, atau yang dulu dikenal sebagai Dirga, si petir, adalah legenda di tempat ini. Pasar tradisional Wijaya masih gelap ketika pedagang mulai membuka lapak mereka. Aroma tanah basah bercampur dengan bau anyir ikan, rempah-rempah, dan sayuran yang masih segar. Di sudut pasar, seorang pria tua dengan rambut yang sudah memutih tengah mengatur dagangannya. Tangannya yang kasar menyusun tahu-tahu segar ke dalam rak bambu, sementara tatapannya yang tenang menatap pagi yang baru. Dialah Pak Dirga, si penjual tahu yang selalu datang paling awal dan pulang paling akhir. Namun, pagi yang tenang itu berubah seketika. Dari kejauhan, suara langkah berat terdengar mendekat, diiringi obrolan kasar dan tawa mengejek. Guntur, preman pasar yang selama ini menjadi momok bagi para pedagang, berjalan santai dengan dada membusung. Di belakangnya, dua anak buahnya mengikuti dengan tatapan tajam, seolah menandakan bahwa tidak ada yang boleh membantah mereka. Pak Tua, sudah siap setor hari ini? Suara Guntur terdengar serak namun penuh kesombongan. Ia menyeringai sambil menepuk-nepuk rak bambu tempat tahu-tahu Pak Dirga disusun rapi. Para pedagang lain yang berada di sekitar hanya bisa menundukkan kepala, berpura-pura sibuk agar tidak menarik perhatian. Pak Dirga tidak langsung menjawab. Tangannya tetap sibuk mengatur tahu, seolah-olah ia tidak mendengar. Wajahnya tetap tenang, tanpa ekspresi ketakutan seperti yang biasa Guntur lihat dari pedagang lain. Ini membuat preman itu sedikit tidak sabar. "Hei, kupikir kau sudah tuli, Pak Tua," bentaknya sambil menendang salah satu kotak tahu hingga beberapa potong jatuh ke tanah. Para pedagang terkejut, beberapa di antara mereka menahan napas. Mereka tahu bahwa Pak Dirga tidak pernah melawan, selalu menerima perlakuan kasar tanpa protes.
Namun, pagi ini ada sesuatu yang berbeda. Pria tua itu berhenti, perlahan menatap Guntur. Matanya yang semula teduh berubah menjadi tajam, seperti mata seekor elang yang mengamati mangsanya. Sejenak, Guntur merasa ada sesuatu yang aneh dalam tatapan itu, sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Tapi, alih-alih mundur, Guntur justru tertawa mengejek. "Kenapa? Mau marah? Mau melawan?" katanya sambil mendekatkan wajahnya ke Pak Dirga. "Pak Tua, kau sudah renta. Jangan sok jagoan." Ia mendorong dada Pak Dirga dengan kasar, mencoba memancing reaksi. Pak Dirga menarik napas dalam, lalu perlahan menunduk, mengambil tahu yang jatuh ke tanah. Wajahnya kembali tenang, seolah tak terjadi apa-apa. "Ambil saja," katanya lirih. Suaranya berat namun penuh ketenangan. "Kalau itu bisa membuatmu merasa lebih kuat." Guntur menyeringai puas. Ia mengira bahwa sekali lagi, si tua renta ini akan tetap diam dan tunduk padanya. Tanpa menyadari bahwa di balik tubuh tua itu, tersembunyi masa lalu yang jauh lebih berbahaya daripada yang bisa ia bayangkan. Guntur melangkah pergi dengan penuh kemenangan, meninggalkan Pak Dirga yang masih berjongkok mengumpulkan tahu-tahunya yang berserakan. Para pedagang hanya bisa menatap iba, tapi tak seorang pun berani menolong. Di pasar ini, melawan Guntur berarti mengundang malapetaka. Namun, Pak Dirga tetap tak mengeluh. Tak ada kemarahan yang terpancar dari wajahnya. Hanya ada keheningan yang dalam, seolah ia tenggelam dalam pikirannya sendiri. Saat ia kembali menata tahu-tahunya, seorang wanita tua bernama Bu Sari, pedagang sayur di sebelahnya, berbisik pelan, "Pak Dirga, sampai kapan Bapak mau diam saja?" Dia makin menjadi-jadi, suaranya gemetar. Ada ketakutan yang nyata di dalamnya. Pak Dirga hanya tersenyum kecil. "Sabar itu kunci ketenangan, Bu," jawabnya lembut, tanpa menoleh. Tapi dalam hatinya, ada sesuatu yang perlahan bergetar, sesuatu yang sudah lama ia kubur dalam-dalam. Matanya menatap tangan kasarnya sendiri, tangan yang dulu pernah dipuja karena mampu merobohkan lawan hanya dalam satu pukulan. Saat itu, seorang bocah kecil berlari mendekatinya, namanya Reno. Anak yatim yang sering membantu para pedagang dengan harapan mendapat sedikit makanan. "Pak Dirga, tahu Bapak jatuh tadi. Aku bersihin ya," katanya polos sambil meniup-niup tahu yang terkena debu. Bocah itu tak mengerti situasi, tapi ia ingin membantu. Pak Dirga mengusap kepala Reno dengan lembut. "Terima kasih, Nak," katanya. Namun, tiba-tiba tangan kecil Reno menggenggam lengannya. "Pak Dirga, kenapa Bapak nggak lawan preman itu? Aku lihat di TV, orang jahat harus dilawan." Matanya yang jernih menatap penuh harapan, seolah percaya bahwa si penjual tahu tua ini bisa melakukan sesuatu. Pak Dirga terdiam. Kata-kata Reno terasa seperti tamparan. Ia bukan takut melawan, bukan takut pada preman pasar, tapi ia takut pada dirinya sendiri. Ia tahu betapa berbahayanya dirinya jika melepas semua batasan yang telah ia bangun bertahun-tahun. Tinju bukan hanya soal kekuatan, tapi juga soal kendali. Dan ia takut kehilangan kendali itu. Tiba-tiba, suara keras memecah keheningan. "Hei, bocah, kau jangan sok pintar di sini." Guntur kembali, kali ini dengan ekspresi kesal. Ia melihat Reno terlalu dekat dengan Pak Dirga dan itu membuatnya geram. Dengan kasar, ia menarik kerah baju bocah itu dan mengangkatnya sedikit. "Kalau kau banyak omong, aku bikin kau nggak bisa ngomong selamanya." Saat itu juga, sesuatu dalam diri Pak Dirga runtuh. Ia merasakan hawa panas menjalar dari dadanya ke kedua tangannya. Tangan yang selama ini ia paksa untuk hanya menyentuh tahu dan bambu, kini bergetar dengan cara yang berbeda. Tatapan matanya berubah. Bukan lagi tatapan seorang penjual tahu, tapi seorang petarung yang siap menghadapi pertempuran. Sejenak, pasar terasa membeku. Para pedagang menahan napas, menatap Pak Dirga yang berdiri dengan tatapan berbeda. Tangan tuanya terkepal erat, urat-uratnya menonjol di balik kulit yang mengeras karena bertahun-tahun bekerja kasar. Reno masih menggantung di tangan Guntur. Wajah bocah itu pucat ketakutan. Namun, yang paling terasa adalah aura mencekam yang tiba-tiba muncul dari pria tua yang selama ini mereka kenal sebagai penjual tahu pendiam. Guntur menyadari perubahan itu, tapi ia tidak peduli.
Ia malah semakin menekan genggamannya pada kerah baju Reno, membuat bocah itu megap-megap. "Kenapa? Pak Tua, mau main pahlawan?" katanya dengan tawa mengejek. "Lihat diri lo, udah tua, udah lemah. Mau jadi jagoan di pasar ini?" Hahaha, ia tertawa sambil meludah ke tanah, menantang Pak Dirga untuk melakukan sesuatu. Namun, di dalam kepala Pak Dirga, bayangan masa lalu mulai bermunculan. Ia bukan hanya sekadar penjual tahu. Dahulu, ia adalah Dirga, si petir Wiranata, petinju nasional yang pernah mengharumkan nama bangsa. Tangan yang sekarang mengangkat tahu di pasar dulunya adalah tangan yang merobohkan lawan-lawan di ring dengan pukulan cepat dan mematikan. Selama bertahun-tahun, ia hidup dalam dunia keras itu, bertarung, menang, tapi juga kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga, ketenangan. Ia ingat saat terakhir kali naik ring, dalam sebuah pertandingan brutal yang hampir merenggut nyawanya. Lawannya saat itu, seorang petinju muda yang arogan. Tidak hanya kalah tetapi juga mengalami cedera fatal karena pukulan kerasnya. Sejak saat itu, ia memutuskan untuk meninggalkan dunia tinju, menghilang, dan memilih kehidupan sederhana sebagai penjual tahu di pasar ini. Ia ingin melupakan semua itu, mengubur masa lalu di bawah kesehariannya yang damai. Tapi sekarang, melihat Reno dalam bahaya, sesuatu dalam dirinya mendidih. Matanya menatap tajam ke arah Guntur. Dan dalam sepersekian detik, tubuhnya bergerak. Tanpa ada yang sempat melihatnya dengan jelas, tangan kanan Pak Dirga terangkat dan, "BUGH!" Sebuah suara keras bergema di udara. Guntur terpental ke belakang, tubuhnya membentur meja, pedagang hingga roboh berantakan. Ia mengerang kesakitan, memegangi perutnya yang terasa seperti dihantam palu godam. Matanya melebar penuh keterkejutan. Ia tidak melihat pukulan itu datang. Bahkan tidak sempat bereaksi. Anak buahnya terdiam, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Para pedagang yang menyaksikan kejadian itu pun tersentak. Mereka tidak pernah melihat Pak Dirga bergerak secepat itu. Seolah-olah pria tua itu bukan lagi seorang pedagang, melainkan seorang petarung yang baru saja terbangun dari tidurnya yang panjang. Reno yang sudah dibebaskan langsung berlari dan bersembunyi di balik tubuh Pak Dirga. Sementara Guntur masih tergeletak di tanah, batuk-batuk dengan wajah ketakutan. Pak Dirga menarik napas panjang, berusaha menenangkan dirinya sendiri. Ia telah menahan selama bertahun-tahun, berusaha untuk tidak kembali ke kehidupan lamanya. Tapi pagi itu, semuanya berubah. Ia telah menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya, dan itu berarti masa lalunya yang kelam kini akan kembali menghantuinya. Pasar yang biasanya riuh kini sunyi. Semua mata tertuju pada Guntur yang masih terkapar di tanah, menggeliat sambil memegangi perutnya. Tidak ada yang percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Guntur, preman yang selama ini menguasai pasar dengan tangan besi, kini terbaring tak berdaya di hadapan seorang pria tua yang selama ini mereka anggap hanya penjual tahu biasa. Anak buah Guntur, Randy dan Tegar, menatap pemandangan itu dengan wajah pucat. Mereka terbiasa melihat Guntur mengintimidasi orang lain, bukan sebaliknya. Tapi kini, Guntur tersungkur, wajahnya penuh kemarahan dan ketidakpercayaan. Dengan sisa tenaga, ia mencoba bangkit, matanya menyala penuh dendam. "Bangsat!" geramnya. Suaranya serak karena rasa sakit. Pak Dirga berdiri diam, tubuhnya masih tegak seperti patung batu. Tangannya yang baru saja meluncurkan pukulan cepat itu perlahan mengendur. Ia menatap Guntur dengan mata tajam, bukan dengan kebencian, tetapi dengan peringatan. "Aku sudah cukup bersabar." Suaranya datar, tapi mengandung kekuatan yang membuat siapapun yang mendengarnya merasa gentar. "Jangan pernah menyentuh anak-anak lagi." Guntur menggeram, tapi ia tahu tubuhnya belum bisa melawan. Ia meludahkan darah ke tanah, lalu menatap Pak Dirga penuh kebencian. "Ini belum selesai. Pak Tua, kau pikir kau bisa menang? Aku akan kembali, dan aku akan memastikan kau tidak akan berdiri lagi di pasar ini." Ancaman itu menusuk udara seperti pisau tajam, membuat para pedagang bergidik ngeri. Setelah mengumpulkan sedikit tenaga, Guntur merangkak dibantu anak buahnya. Dengan langkah terseok, ia meninggalkan pasar. Tapi sebelum pergi, ia menoleh ke belakang dan menatap Pak Dirga dengan tatapan penuh dendam.
Kau akan menyesal, bisiknya sebelum benar-benar menghilang dari pandangan. Begitu Guntur pergi, suasana pasar kembali normal, tapi tidak dengan perasaan orang-orang di dalamnya. Beberapa pedagang mulai berbisik-bisik, sebagian masih terkejut, sebagian lagi merasa lega. Reno memegang tangan Pak Dirga dengan erat. Wajah bocah itu penuh kekaguman bercampur ketakutan. "Pak Dirga, Bapak kuat sekali," katanya dengan suara kecil. Pak Dirga menghela napas, mengusap kepala Reno dengan lembut. "Aku hanya melakukan apa yang perlu, Nak," katanya. Meski dalam hatinya ia tahu, pukulan tadi adalah awal dari badai yang lebih besar. Ia telah melanggar batas yang selama ini ia buat sendiri. Dendam seorang preman bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh, dan ia tahu betul bahwa Guntur tidak akan tinggal diam. Langit pagi mulai berubah, seolah menandakan bahwa Pasar Wijaya baru saja menjadi medan pertempuran pertama dari sesuatu yang jauh lebih besar. Di kejauhan, mata-mata lain mengamati kejadian itu, dan kabar tentang seorang penjual tahu yang menjatuhkan preman. Pasar mulai menyebar lebih cepat dari yang bisa dibayangkan. Sejak kejadian pagi itu, suasana di Pasar Wijaya berubah. Para pedagang yang selama ini hidup dalam ketakutan mulai merasakan secercah harapan. Guntur dan anak buahnya tak lagi berkeliaran, membuat pasar terasa lebih damai. Namun, di balik ketenangan ini, Pak Dirga tahu bahwa ini hanyalah ketenangan sebelum badai. Ia bisa merasakan sesuatu yang mengancam dari kejauhan, dendam yang sedang dipupuk dan menunggu saat yang tepat untuk meledak. Malam itu, setelah menutup lapaknya, Pak Dirga berjalan pulang menyusuri gang-gang kecil yang sepi. Lampu jalan berkelip redup, dan suara langkah kakinya menggema di antara dinding-dinding tua. Ia telah melalui jalan ini ribuan kali, tapi malam ini rasanya berbeda. Ada sesuatu yang mengintainya. Sesuatu yang tidak terlihat tapi bisa ia rasakan. Benar saja, dari balik bayangan, 3 sosok muncul dengan langkah pelan, mengepungnya di tengah gang sempit. Salah satunya adalah Guntur. Wajahnya masih menyisakan memar akibat pukulan pagi tadi. Ia menyeringai bengis. "Kau pikir aku akan diam saja setelah penghinaan ini, Pak Tua?" Suaranya terdengar seperti racun, penuh kebencian yang mendidih. Pak Dirga tidak menjawab, matanya mengamati sekeliling, menghitung langkah, mencari celah. Dulu, ia diajari untuk tidak pernah lengah, bahkan dalam situasi yang tampak mustahil. Tapi sekarang, ia bukan lagi petinju yang berlaga di ring, ia hanya seorang pria tua yang ingin hidup damai. "Diam." "Ya," Guntur tertawa sinis. "Bagus, kali ini, aku pastikan kau tidak bisa lagi jualan tahu besok pagi." Dengan gerakan cepat, ia mengeluarkan pisau kecil dari balik jaketnya. Kilatan mata Guntur berubah liar, siap menusukkan bilah dingin itu ke tubuh Pak Dirga. Detik itu juga, sesuatu di dalam diri Pak Dirga kembali bangkit. Naluri petarung yang sudah lama ia kubur meledak begitu saja. Dalam sekejap, tubuhnya bergerak, lebih cepat dari yang bisa ditangkap mata. Ia menangkap pergelangan tangan Guntur sebelum pisau itu bisa menusuknya, lalu memelintirnya dengan tenaga yang tak terduga. Krak, terdengar suara tulang yang bergeser. Guntur menjerit kesakitan. Pisau di tangannya terjatuh ke tanah. Anak buahnya terkejut. Tapi sebelum mereka bisa bereaksi, Pak Dirga sudah menghantam satu orang dengan siku kerahangnya, membuatnya tersungkur ke tanah. Yang terakhir, melihat apa yang terjadi, langsung melarikan diri tanpa berpikir 2 kali. Pak Dirga melepaskan tangan Guntur, membiarkannya terjatuh ke tanah sambil mengerang kesakitan. Ia menatap preman itu dengan dingin. "Aku sudah bilang, jangan cari masalah denganku." Suaranya tenang, tapi penuh ketegasan. Ia berbalik, meninggalkan Guntur yang kini hanya bisa merintih di tanah yang dingin. Tapi dalam hatinya, ia tahu ini belum selesai. Ini baru permulaan dari sesuatu yang lebih besar. Pagi di Pasar Wijaya terasa lebih sunyi dari biasanya. Para pedagang mulai berjualan seperti biasa, tapi mereka tahu bahwa kejadian semalam adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Kabar tentang bagaimana Pak Dirga menghadapi Guntur dan anak buahnya di gang sempit telah menyebar. Beberapa orang memandangnya dengan kagum, sementara yang lain menatapnya dengan cemas. Mereka tahu, preman-preman seperti Guntur tidak akan tinggal diam. Pak Dirga tetap menjalankan rutinitasnya,
seolah tidak ada yang terjadi. Tangannya dengan cekatan menata tahu di rak bambu, tapi pikirannya melayang jauh. Ia telah berusaha menjauh dari kekerasan, mencoba menjalani hidup tenang, tapi dunia seakan memaksanya kembali. Ia tahu betul, setelah apa yang ia lakukan, bukan hanya Guntur yang akan datang padanya, akan ada orang lain, seseorang yang lebih berbahaya. Benar saja, saat matahari mulai naik, sebuah mobil hitam berhenti di ujung pasar. Dari dalamnya, turun seorang pria berbadan tegap, mengenakan jas hitam dengan tatapan tajam seperti elang. Para pedagang langsung berbisik-bisik, sebagian dari mereka buru-buru menunduk, tidak ingin menarik perhatian. Pria itu bukan orang sembarangan. Surya, si palu baja, mantan petinju yang kini menjadi tangan kanan seorang bos besar di kota ini. Surya berjalan dengan langkah mantap, langsung menuju lapak Pak Dirga. Tanpa basa-basi, ia mengambil satu tahu dan menggigitnya, lalu tersenyum tipis. "Tahu yang enak," katanya santai. "Sayang sekali kalau penjualnya hilang begitu saja." Pak Dirga menatapnya tajam. Ia mengenali pria ini dahulu. Mereka pernah berada di dunia yang sama, ring tinju. Surya bukan petinju sembarangan. Ia dikenal dengan pukulan kerasnya yang bisa merobohkan lawan dalam satu serangan. Jika Surya yang datang, itu berarti peringatan terakhir. Surya menatap langsung ke mata Pak Dirga. "Bos besar tidak suka ada orang tua sok jagoan di wilayahnya," katanya pelan, tapi penuh ancaman. "Kau sudah bikin onar, dan sekarang kau punya dua pilihan. Pergi dari pasar ini, atau aku pastikan kau tidak akan bisa berdiri lagi." Suasana pasar semakin tegang. Para pedagang menahan napas, menunggu reaksi Pak Dirga. Tapi pria tua itu tetap tenang. Ia mengambil satu tahu, menggigitnya perlahan, lalu tersenyum tipis. "Kalau kau memang sekuat dulu, kenapa perlu datang dengan ancaman?" tanyanya. Suaranya penuh ketenangan yang justru membuat Surya mengernyit. Surya terkekeh, lalu menepuk pundak Pak Dirga dengan keras. "Baiklah," katanya, "kalau itu yang kau pilih, kita akan bertemu lagi. Tapi bukan di pasar ini." Ia berbalik, melangkah pergi, meninggalkan satu pesan yang menggantung di udara. "Aku akan menunggumu di ring lama, tempat kita berdua dulu berasal." Pak Dirga terdiam. Ia menatap punggung Surya yang menjauh, lalu menarik napas dalam. Ia tahu apa artinya. Ini bukan sekadar peringatan. Ini adalah tantangan. Dan takdir sekali lagi menariknya kembali ke dunia yang selama ini ia hindari. Malam itu, Pak Dirga duduk di depan rumah kontrakannya yang sederhana. Lampu jalan yang redup membuat bayangan tubuhnya tampak lebih besar di dinding rumah. Ia memegang segelas teh hangat, tapi pikirannya melayang jauh. Kata-kata Surya terus terngiang di kepalanya. "Aku akan menunggumu di ring lama, tempat kita berdua dulu berasal." Ring lama, tempat di mana semuanya dimulai. Tempat di mana ia mengukir namanya sebagai Dirga, si petir Wiranata, petinju yang pernah ditakuti di atas ring. Tempat di mana ia pernah berdiri dengan bangga, hingga suatu hari, ia sendiri yang memilih untuk menghilang dari sana. Pak Dirga menghela napas panjang. Ia telah berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak kembali ke dunia itu. Dunia yang penuh dengan rasa sakit, darah, dan kehancuran. Namun, ia tahu betul, kali ini ia tidak punya pilihan. Jika ia tidak menghadapi Surya, ancaman tidak akan berhenti di dirinya saja. Pasar, pedagang, bahkan Reno dan anak-anak kecil lainnya bisa ikut menjadi sasaran. Tiba-tiba, suara langkah kaki kecil terdengar mendekat. Reno berdiri di depan pagar, menatapnya dengan mata penuh keingintahuan. "Pak Dirga, Bapak kenapa?" tanyanya polos. "Bapak kelihatan sedih." Pak Dirga tersenyum tipis, mencoba menyembunyikan kegelisahannya. "Tidak, Nak, Bapak cuma sedikit lelah." Reno mengangguk, lalu berjalan mendekat. "Aku dengar orang-orang bicara soal ring lama. Tempat apa itu, Pak?" tanyanya lagi. Pak Dirga terdiam sejenak. Ia menatap langit malam sebelum akhirnya menjawab. "Itu adalah tempat di mana orang-orang bertarung untuk membuktikan siapa yang paling kuat." Reno memiringkan kepalanya. "Kalau begitu, kalau Bapak pergi ke sana, Bapak akan menang, kan?" Suaranya penuh kepolosan, seakan percaya bahwa Pak Dirga bisa mengalahkan siapapun yang menghalangi.
Jalannya, Pak Dirga tidak menjawab. Ia hanya tersenyum tipis sambil mengusap kepala bocah itu. Namun, dalam hatinya, ia tahu bahwa pertarungan ini bukan soal menang atau kalah. Ini adalah tentang menghadapi sesuatu yang telah lama ia tinggalkan, bayangan masa lalunya sendiri. Malam itu, Pak Dirga berdiri di depan gedung tua yang penuh kenangan, ring tinju lama tempat ia dulu bertarung. Gedung itu masih berdiri kokoh, meskipun catnya mulai mengelupas dan lampu-lampunya redup. Dari dalam, terdengar suara dentuman sarung tinju menghantam samsak, suara tawa kasar, dan derap kaki para petarung yang sedang berlatih. Tempat ini mungkin sudah banyak berubah, tapi atmosfernya tetap sama, keras, dingin, dan brutal. Ia melangkah masuk, dan seketika itu pula, semua mata menoleh ke arahnya. Beberapa wajah lama tampak terkejut, sementara yang lain hanya tersenyum sinis. Mereka mengenalnya, bagaimana mungkin mereka lupa, Pak Dirga, atau yang dulu dikenal sebagai Dirga, si petir, adalah legenda di tempat ini. Pasar tradisional Wijaya masih gelap ketika pedagang mulai membuka lapak mereka. Aroma tanah basah bercampur dengan bau anyir ikan, rempah-rempah, dan sayuran yang masih segar. Di sudut pasar, seorang pria tua dengan rambut yang sudah memutih tengah mengatur dagangannya. Tangannya yang kasar menyusun tahu-tahu segar ke dalam rak bambu, sementara tatapannya yang tenang menatap pagi yang baru. Dialah Pak Dirga, si penjual tahu yang selalu datang paling awal dan pulang paling akhir. Namun, pagi yang tenang itu berubah seketika. Dari kejauhan, suara langkah berat terdengar mendekat, diiringi obrolan kasar dan tawa mengejek. Guntur, preman pasar yang selama ini menjadi momok bagi para pedagang, berjalan santai dengan dada membusung. Di belakangnya, dua anak buahnya mengikuti dengan tatapan tajam, seolah menandakan bahwa tidak ada yang boleh membantah mereka. Pak Tua, sudah siap setor hari ini? Suara Guntur terdengar serak namun penuh kesombongan. Ia menyeringai sambil menepuk-nepuk rak bambu tempat tahu-tahu Pak Dirga disusun rapi. Para pedagang lain yang berada di sekitar hanya bisa menundukkan kepala, berpura-pura sibuk agar tidak menarik perhatian. Pak Dirga tidak langsung menjawab. Tangannya tetap sibuk mengatur tahu, seolah-olah ia tidak mendengar. Wajahnya tetap tenang, tanpa ekspresi ketakutan seperti yang biasa Guntur lihat dari pedagang lain. Ini membuat preman itu sedikit tidak sabar. "Hei, kupikir kau sudah tuli, Pak Tua," bentaknya sambil menendang salah satu kotak tahu hingga beberapa potong jatuh ke tanah. Para pedagang terkejut, beberapa di antara mereka menahan napas. Mereka tahu bahwa Pak Dirga tidak pernah melawan, selalu menerima perlakuan kasar tanpa protes. Namun, pagi ini ada sesuatu yang berbeda. Pria tua itu berhenti, perlahan menatap Guntur. Matanya yang semula teduh berubah menjadi tajam, seperti mata seekor elang yang mengamati mangsanya. Sejenak, Guntur merasa ada sesuatu yang aneh dalam tatapan itu, sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Tapi, alih-alih mundur, Guntur justru tertawa mengejek. "Kenapa? Mau marah? Mau melawan?" katanya sambil mendekatkan wajahnya ke Pak Dirga. "Pak Tua, kau sudah renta. Jangan sok jagoan." Ia mendorong dada Pak Dirga dengan kasar, mencoba memancing reaksi. Pak Dirga menarik napas dalam, lalu perlahan menunduk, mengambil tahu yang jatuh ke tanah. Wajahnya kembali tenang, seolah tak terjadi apa-apa. "Ambil saja," katanya lirih. Suaranya berat namun penuh ketenangan. "Kalau itu bisa membuatmu merasa lebih kuat." Guntur menyeringai puas. Ia mengira bahwa sekali lagi, si tua renta ini akan tetap diam dan tunduk padanya. Tanpa menyadari bahwa di balik tubuh tua itu, tersembunyi masa lalu yang jauh lebih berbahaya daripada yang bisa ia bayangkan. Guntur melangkah pergi dengan penuh kemenangan, meninggalkan Pak Dirga yang masih berjongkok mengumpulkan tahu-tahunya yang berserakan. Para pedagang hanya bisa menatap iba, tapi tak seorang pun berani menolong. Di pasar ini, melawan Guntur berarti mengundang malapetaka. Namun, Pak Dirga tetap tak mengeluh. Tak ada kemarahan yang terpancar dari wajahnya. Hanya ada keheningan yang dalam, seolah ia tenggelam dalam pikirannya sendiri. Saat ia kembali menata tahu-tahunya, seorang wanita tua bernama Bu Sari, pedagang sayur di sebelahnya, berbisik pelan, "Pak Dirga,
Sampai kapan Bapak mau diam saja? Dia makin menjadi-jadi. Suaranya gemetar. Ada ketakutan yang nyata di dalamnya. Pak Dirga hanya tersenyum kecil. Sabar itu kunci ketenangan. Bu, jawabnya lembut, tanpa menoleh. Tapi dalam hatinya, ada sesuatu yang perlahan bergetar. Sesuatu yang sudah lama ia kubur dalam-dalam. Matanya menatap tangan kasarnya sendiri. Tangan yang dulu pernah dipuja karena mampu merobohkan lawan hanya dalam satu pukulan. Saat itu, seorang bocah kecil berlari mendekatinya. Namanya Reno, anak yatim yang sering membantu para pedagang dengan harapan mendapat sedikit makanan. Pak Dirga, tahu Bapak jatuh tadi. Aku bersihin ya, katanya polos sambil meniup-niup tahu yang terkena debu. Bocah itu tak mengerti situasi, tapi ia ingin membantu. Pak Dirga mengusap kepala Reno dengan lembut. Terima kasih, nak, katanya. Namun, tiba-tiba tangan kecil Reno menggenggam lengannya. Pak Dirga, kenapa Bapak nggak lawan preman itu? Aku lihat di TV, orang jahat harus dilawan. Matanya yang jernih menatap penuh harapan, seolah percaya bahwa si penjual tahu tua ini bisa melakukan sesuatu. Pak Dirga terdiam. Kata-kata Reno terasa seperti tamparan. Ia bukan takut melawan, bukan takut pada preman pasar, tapi ia takut pada dirinya sendiri. Ia tahu betapa berbahayanya dirinya jika melepas semua batasan yang telah ia bangun bertahun-tahun. Tinju bukan hanya soal kekuatan, tapi juga soal kendali. Dan ia takut kehilangan kendali itu. Tiba-tiba, suara keras memecah keheningan. Hei, bocah, kau jangan sok pintar di sini. Guntur kembali. Kali ini dengan ekspresi kesal. Ia melihat Reno terlalu dekat dengan Pak Dirga dan itu membuatnya geram. Dengan kasar, ia menarik kerah baju bocah itu dan mengangkatnya sedikit. Kalau kau banyak omong, aku bikin kau nggak bisa ngomong selamanya. Saat itu juga, sesuatu dalam diri Pak Dirga runtuh. Ia merasakan hawa panas menjalar dari dadanya ke kedua tangannya. Tangan yang selama ini ia paksa untuk hanya menyentuh tahu dan bambu, kini bergetar dengan cara yang berbeda. Tatapan matanya berubah. Bukan lagi tatapan seorang penjual tahu, tapi seorang petarung yang siap menghadapi pertempuran. Sejenak, pasar terasa membeku. Para pedagang menahan napas, menatap Pak Dirga yang berdiri dengan tatapan berbeda. Tangan tuanya terkepal erat. Urat-uratnya menonjol di balik kulit yang mengeras karena bertahun-tahun bekerja kasar. Reno masih menggantung di tangan Guntur. Wajah bocah itu pucat ketakutan. Namun, yang paling terasa adalah aura mencekam yang tiba-tiba muncul dari pria tua yang selama ini mereka kenal sebagai penjual tahu pendiam. Guntur menyadari perubahan itu, tapi ia tidak peduli. Ia malah semakin menekan genggamannya pada kerah baju Reno, membuat bocah itu megap-megap. Kenapa, Pak Tua, mau main pahlawan? Katanya dengan tawa mengejek. Lihat diri lo, udah tua, udah lemah. Mau jadi jagoan di pasar ini. Hahaha, ia tertawa sambil meludah ke tanah, menantang Pak Dirga untuk melakukan sesuatu. Namun, di dalam kepala Pak Dirga, bayangan masa lalu mulai bermunculan. Ia bukan hanya sekadar penjual tahu. Dahulu, ia adalah Dirga, si petir Wiranata, petinju nasional yang pernah mengharumkan nama bangsa. Tangan yang sekarang mengangkat tahu di pasar dulunya adalah tangan yang merobohkan lawan-lawan di ring dengan pukulan cepat dan mematikan. Selama bertahun-tahun, ia hidup dalam dunia keras itu, bertarung, menang, tapi juga kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga, ketenangan. Ia ingat saat terakhir kali naik ring, dalam sebuah pertandingan brutal yang hampir merenggut nyawanya. Lawannya saat itu, seorang petinju muda yang arogan, tidak hanya kalah tetapi juga mengalami cedera fatal karena pukulan kerasnya. Sejak saat itu, ia memutuskan untuk meninggalkan dunia tinju, menghilang, dan memilih kehidupan sederhana sebagai penjual tahu di pasar ini. Ia ingin melupakan semua itu, mengubur masa lalu di bawah kesehariannya yang damai. Tapi sekarang, melihat Reno dalam bahaya, sesuatu dalam dirinya mendidih. Matanya menatap tajam ke arah Guntur, dan dalam sepersekian detik, tubuhnya bergerak. Tanpa ada yang sempat melihatnya dengan jelas, tangan kanan Pak Dirga terangkat dan, BUGH, sebuah suara keras bergema di udara. Guntur terpental ke belakang, tubuhnya membentur meja.
Pedagang hingga roboh berantakan. Ia mengerang kesakitan, memegangi perutnya yang terasa seperti dihantam palu godam. Matanya melebar penuh keterkejutan. Ia tidak melihat pukulan itu datang, bahkan tidak sempat bereaksi. Anak buahnya terdiam, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Para pedagang yang menyaksikan kejadian itu pun tersentak. Mereka tidak pernah melihat Pak Dirga bergerak secepat itu. Seolah-olah pria tua itu bukan lagi seorang pedagang, melainkan seorang petarung yang baru saja terbangun dari tidurnya yang panjang. Reno yang sudah dibebaskan langsung berlari dan bersembunyi di balik tubuh Pak Dirga. Sementara Guntur masih tergeletak di tanah, batuk-batuk dengan wajah ketakutan. Pak Dirga menarik napas panjang, berusaha menenangkan dirinya sendiri. Ia telah menahan selama bertahun-tahun, berusaha untuk tidak kembali ke kehidupan lamanya. Tapi pagi itu, semuanya berubah. Ia telah menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya, dan itu berarti masa lalunya yang kelam kini akan kembali menghantuinya. Pasar yang biasanya riuh kini sunyi. Semua mata tertuju pada Guntur yang masih terkapar di tanah, menggeliat sambil memegangi perutnya. Tidak ada yang percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Guntur, preman yang selama ini menguasai pasar dengan tangan besi, kini terbaring tak berdaya di hadapan seorang pria tua yang selama ini mereka anggap hanya penjual tahu biasa. Anak buah Guntur, Randy dan Tegar, menatap pemandangan itu dengan wajah pucat. Mereka terbiasa melihat Guntur mengintimidasi orang lain, bukan sebaliknya. Tapi kini, Guntur tersungkur, wajahnya penuh kemarahan dan ketidakpercayaan. Dengan sisa tenaga, ia mencoba bangkit, matanya menyala penuh dendam. "Bangsat!" geramnya. Suaranya serak karena rasa sakit. Pak Dirga berdiri diam, tubuhnya masih tegak seperti patung batu. Tangannya yang baru saja meluncurkan pukulan cepat itu perlahan mengendur. Ia menatap Guntur dengan mata tajam, bukan dengan kebencian, tetapi dengan peringatan. "Aku sudah cukup bersabar." Suaranya datar, tapi mengandung kekuatan yang membuat siapapun yang mendengarnya merasa gentar. "Jangan pernah menyentuh anak-anak lagi." Guntur menggeram, tapi ia tahu tubuhnya belum bisa melawan. Ia meludahkan darah ke tanah, lalu menatap Pak Dirga penuh kebencian. "Ini belum selesai. Pak Tua, kau pikir kau bisa menang? Aku akan kembali, dan aku akan memastikan kau tidak akan berdiri lagi di pasar ini." Ancaman itu menusuk udara seperti pisau tajam, membuat para pedagang bergidik ngeri. Setelah mengumpulkan sedikit tenaga, Guntur merangkak dibantu anak buahnya. Dengan langkah terseok, ia meninggalkan pasar. Tapi sebelum pergi, ia menoleh ke belakang dan menatap Pak Dirga dengan tatapan penuh dendam. "Kau akan menyesal," bisiknya sebelum benar-benar menghilang dari pandangan. Begitu Guntur pergi, suasana pasar kembali normal, tapi tidak dengan perasaan orang-orang di dalamnya. Beberapa pedagang mulai berbisik-bisik, sebagian masih terkejut, sebagian lagi merasa lega. Reno memegang tangan Pak Dirga dengan erat. Wajah bocah itu penuh kekaguman bercampur ketakutan. "Pak Dirga, Bapak kuat sekali," katanya dengan suara kecil. Pak Dirga menghela napas, mengusap kepala Reno dengan lembut. "Aku hanya melakukan apa yang perlu, Nak," katanya. Meski dalam hatinya ia tahu, pukulan tadi adalah awal dari badai yang lebih besar. Ia telah melanggar batas yang selama ini ia buat sendiri. Dendam seorang preman bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh, dan ia tahu betul bahwa Guntur tidak akan tinggal diam. Langit pagi mulai berubah, seolah menandakan bahwa Pasar Wijaya baru saja menjadi medan pertempuran pertama dari sesuatu yang jauh lebih besar. Di kejauhan, mata-mata lain mengamati kejadian itu, dan kabar tentang seorang penjual tahu yang menjatuhkan preman. Pasar mulai menyebar lebih cepat dari yang bisa dibayangkan. Sejak kejadian pagi itu, suasana di Pasar Wijaya berubah. Para pedagang yang selama ini hidup dalam ketakutan mulai merasakan secercah harapan. Guntur dan anak buahnya tak lagi berkeliaran, membuat pasar terasa lebih damai. Namun, di balik ketenangan ini, Pak Dirga tahu bahwa ini hanyalah ketenangan sebelum badai. Ia bisa merasakan sesuatu yang mengancam dari kejauhan, dendam yang sedang dipupuk dan menunggu saat yang tepat untuk meledak. Malam itu, setelah menutup lapaknya, Pak Dirga berjalan pulang menyusuri gang-gang kecil yang sepi. Lampu jalan berkelip redup,
dan suara langkah kakinya menggema di antara dinding-dinding tua. Ia telah melalui jalan ini ribuan kali, tapi malam ini rasanya berbeda. Ada sesuatu yang mengintainya, sesuatu yang